Apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal penilaian akhir semester atau ulangan akhir semester. Untuk kurikulum 2013, istilahnya penilaian akhir semester ya. Mata pelajaran IPS untuk jenjang SMP atau MTS. Kali ini edisi yang kedua, edisi yang pertama sudah diupload. Masih untuk kelas 7, tentunya beserta kunci jawaban. Oke Sobat YouTube semua, ini hanya bersifat latihan soal ya. Semoga bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua. Langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Setiap pagi siswa bersalaman dengan bapak ibu guru. 2. Ayah bertelepon dengan teman yang berada di luar kota. 3. Seorang anak melakukan video call dengan ibunya yang berada di luar negeri. 4. Wali kelas memberi informasi kepada wali murid melalui grup WhatsApp. Berdasarkan data di samping, yang termasuk kontak langsung adalah nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 1. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Silakan diperhatikan gambarnya. Gambar di samping menggambarkan bentuk akomodasi dari A. Koalisi, B. Mediasi, C. Konsiliasi, D. Adjudikasi. Jawaban yang benar adalah D. Adjudikasi. Soal nomor 3. Perbedaan bentuk interaksi sosial asosiatif dengan disosiatif adalah A. Asosiatif adalah interaksi sosial mengarah pada pertentangan, sedangkan disosiatif adalah interaksi sosial mengarah pada kesatuan pandangan. B. Asosiatif adalah interaksi sosial mengarah pada kesatuan pandangan, sedangkan disosiatif mengarah pada pertentangan. C. Asosiatif mengarah pada persaingan, sedangkan disosiatif mengarah pada kerjasama. D. Asosiatif untuk mengadakan perlawanan, sedangkan disosiatif untuk berkoalisi. Jawaban yang benar adalah B. Asosiatif adalah interaksi sosial mengarah pada kesatuan pandangan, sedangkan disosiatif mengarah pada pertentangan. Soal nomor 4. Pada kehidupan masyarakat, sering kita berinteraksi dengan orang lain sehingga terkadang menimbulkan sebuah masalah. Keadaan antara kompetisi dengan pertentangan dalam interaksi sosial disebut A. Konflik, B. Peperangan, C. Persaingan, D. Kontravensi. Jawaban yang benar adalah C. Persaingan. Soal nomor 5. Suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan dengan melalui pihak ketiga sebagai penengah, termasuk akomodasi dalam bentuk A. Arbitrasi, B. Konsiliasi, C. Toleransi, D. Mediasi. Jawaban yang benar adalah D. Mediasi. Soal nomor 6. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Sikap toleransi. 2. Perkawinan campuran. 3. Menghargai orang lain. 4. Memegang teguh adat.
5. Prasangka buruk terhadap hal baru. 6. Persamaan unsur-unsur budaya. 7. Sikap tertutup masyarakat. 8. Masyarakat yang terasing. Berdasarkan data di samping, yang merupakan faktor-faktor terjadinya asimilasi ditunjukkan pada nomor A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 6, C 2, 4, 6, 8, D 4, 5, 6, 7. Jawaban yang benar adalah A 1, 2, 3, 4. Soal nomor 7. Untuk membentuk pemerintahan yang kuat secara politis diperlukan sebuah kerjasama beberapa partai politik untuk mencapai tujuan yang sama, termasuk bentuk interaksi sosial. A. Koalisi, B. Kompromi, C. Koalisi, D. Mediasi. Jawaban yang benar adalah C. Koalisi. Soal nomor 8. Akomodasi yang dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak, di mana memiliki kedudukan lebih tinggi daripada pihak yang bertikai. Hal ini termasuk akomodasi dalam A. Coercion, B. Kompromis, C. Arbitration, D. Conciliation. Jawaban yang benar adalah C. Arbitration. Soal nomor 9. Suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia adalah pengertian dari lembaga A. Ekonomi, B. Budaya, C. Politik, D. Sosial. Jawaban yang benar adalah A. Ekonomi. Soal nomor 10. Sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat. Berikut yang bukan merupakan syarat-syarat sistem norma atau aturan sebagai lembaga sosial adalah A. Norma hanya mengikat dalam waktu setempat. B. Sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. C. Norma menjiwai seluruh warga dalam sistem nilai. D. Mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Jawaban yang benar adalah A. Norma hanya mengikat dalam waktu setempat. Soal nomor 11. Manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain ada beberapa cara. Di antaranya adalah usage dan folkways. Perbedaan antara usage dan folkways adalah A. Usage sanksinya ringan, sedangkan folkways perbuatan yang diulang-ulang. B. Usage diterima sebagai norma, sedangkan folkways perbuatan yang diulang-ulang. C. Usage perbuatan yang diulang-ulang, sedangkan folkways sanksinya keras. D. Usage sanksinya keras, sedangkan folkways sanksinya ringan. Jawaban yang benar adalah A. Usage sanksinya ringan, sedangkan folkways perbuatan yang diulang-ulang. Soal nomor 12. Kebiasaan memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang lanjut usia ketika sedang antri, merupakan contoh dari A. Usage, B. Mores, C. Custom, D. Folkways. Jawaban yang benar adalah D. Folkways.
Soal nomor 13. Di setiap sekolah pasti ada tata tertib sekolah. Jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib. A. Yusek, B. Mores, C. Folkway, D. Custom. Jawaban yang benar adalah B. Mores. Soal nomor 14. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan bentuk interaksi sosial dari A. Kontravensi, B. Kompetisi, C. Konflik, D. Mediasi. Jawaban yang benar adalah B. Kompetisi. Soal nomor 15. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan sehingga terwujud kehidupan yang serasi dan harmonis merupakan fungsi dari A. Lembaga ekonomi, B. Lembaga masyarakat, C. Lembaga adat, D. Lembaga sosial. Jawaban yang benar adalah D. Lembaga sosial. Soal nomor 16. Manusia selalu memiliki kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Sebab kebutuhan satu terpenuhi, pasti muncul kebutuhan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai homo A. socius, B. hominicus, C. hominilupus, D. economicus. Jawaban yang benar adalah D. economicus. Soal nomor 17. Memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja dan pedoman melakukan pertukaran barang merupakan fungsi dari lembaga A. Perdagangan, B. Ekonomi, C. Industri, D. Sosial. Jawaban yang benar adalah B. Ekonomi. Soal nomor 18. Fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Berikut ini fungsi laten lembaga pendidikan adalah A. Mengurangi pengendalian orang tua dan mempertahankan sistem kelas sosial. B. Melestarikan kebudayaan masyarakat dan mengajarkan keberagaman budaya. C. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah atau siap untuk bekerja. D. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Jawaban yang benar adalah A. Mengurangi pengendalian orang tua dan mempertahankan sistem kelas sosial. Soal nomor 19. Organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Ini adalah pengertian dari A. Kekuasaan, B. Negara, C. Pemerintah, D. Bangsa. Jawaban yang benar adalah B. Negara. Soal nomor 20. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. MPR, 2. PDP, 3. Presiden dan Wakil Presiden, 4. Partai politik, 5. Mahkamah Agung, 6. Mahkamah Konstitusi, 7. DPD. Berdasarkan data di samping yang merupakan lembaga politik ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 5, 6,
B 2 3 4 5, C 1 3 4 7, D 2 4 6 7. Jawaban yang benar adalah C nomor 1 3 4 7. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar sobat YouTube semua di seluruh tanah air Indonesia. Salam Lentera Belajar.